Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Ar-Rahma yang Sawilangun Channel. Selamat datang di Kurma episode ke-7 bersama kami Fajrina Alkafiyah dan Firaka Permatasari. Oke, pemirsa, sore ini kita akan kembali menyimak Kultum Ramadan yang biasa kita sebut Kurma episode ke-7. Kali ini akan disampaikan langsung oleh Ustadz Hanafi. Beliau adalah salah satu pengurus Yayasan Ar-Rahma Yosawilangun bidang SDM. Saksikan sampai akhir video ya, karena ada kuis spesial yang akan menanti. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faya ayuhal muslimun rahimakumullah. Alhamdulillah kita berada di bulan Ramadan 1446 Hijriah ini adalah sebuah kebahagiaan tersendiri bagi kita bisa melaksanakan salah satu rukun dari agama kita di antara 5 rukun, yaitu melaksanakan ibadah puasa. Dan Allah memberikan kesempatan-kesempatan ibadah yang lain sebagai sarana kita untuk bekal menjalani kehidupan kita di dunia, untuk bekal juga menempuh kehidupan kita yang lebih panjang, yang abadi, yaitu nanti di akhirat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah materi terkait dengan kesehatan mental bagi remaja. Bapak, Ibu, adik-adik semuanya yang dimuliakan Allah, adalah sebuah keadaan yang sebenarnya ironis di negeri kita, bahwa 36% sekian itu remaja kita di negeri ini mengalami gangguan mental atau gangguan kejiwaan. Atau bisa dibilang 1 dari 3 anak remaja di negeri kita ini mengalami gangguan mental, ya. Ini sebuah kondisi yang seharusnya menjadi prihatin bagi semua kalangan, orang tua, pendidik, bahkan ya para pemimpin kita di negeri ini. Karena bagaimanapun nanti yang akan melanjutkan estafet perjuangan, estafet menjaga kedaulatan dan keberlangsungan negeri kita ini, terutama keberlangsungan dakwah Islam di negeri kita ini, adalah para remaja. Bagaimana kalau kemudian kondisi para remaja di negeri kita mengalami gangguan mental, ya. Gangguan mental yang dimaksud para bapak, ibu, adik-adik semua yang dimuliakan Allah, yang pertama adalah perubahan perilaku, ya. Jadi ada perubahan perilaku yang cukup drastis, ya, yang biasanya periang kemudian menjadi pendiam yang berlebihan, yang biasanya sabar kemudian bisa berubah drastis menjadi pemarah, ya, yang biasanya pemberani semangat kemudian menjadi malas, penakut, dan seterusnya. Itu contoh-contoh sederhana dari perubahan perilaku yang ini termasuk kategori gangguan mental. Kemudian juga gangguan suasana hati, ya, gangguan suasana hati. Kurang lebih hampir sama seperti yang saya sampaikan di awal tadi, yaitu kondisi-kondisi di mana kejiwaan seorang anak itu mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Secara rinci, gangguan kejiwaan pada anak remaja ini bisa kita lihat salah satunya, yang pertama, menjadi lebih mudah marah, ya. Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, jika anak-anak kita itu mengalami kondisi marah yang berlebihan, ya, baik itu kepada temannya, apalagi kepada orang tuanya, kepada gurunya di sekolah, ini perlu diwaspadai bahwa sebenarnya itu bukan kondisi yang aman-aman saja, ya. Jadi kasar, mudah bertengkar, ini hal-hal yang perlu diwaspadai, ya.
mudah berkelahi dengan teman. Nah, ini juga termasuk gejala-gejala gangguan mental pada remaja. Kemudian yang kedua, menarik diri dari lingkungan sosial, ya. Ketika anak kita, saudara kita, para remaja yang kemudian suka menyendiri di dalam kamar, ya, menyendiri di rumah, gak mau bergaul dengan temennya, sulit mencari teman. Ini sebenarnya adalah gangguan-gangguan mental yang terjadi pada remaja. Jadi atau paranoid, ya. Jadi penakut yang berlebihan. Ini juga sebenarnya adalah gejala-gejala gangguan mental. Termasuk diantaranya di sini adalah menyalahkan diri sendiri, ya. Menyalahkan diri sendiri, merasa sudah tidak berharga lagi, ya. Merasa dialah yang bersalah ketika ada sesuatu kejadian dan seterusnya. Kemudian yang terakhir itu berperilaku seperti anak kecil padahal dia sudah remaja. Nah, ini juga perlu diwaspadai Bapak Ibu, adik-adik, saudara-saudaraku semua yang dimuliakan Allah. Ketika usianya sebenarnya usia remaja, kemudian perilakunya masih seperti anak-anak, ini juga hal-hal yang perlu diwaspadai. Nah, apa kaitannya dengan bulan Ramadan? Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, di bulan Ramadan ini sebenarnya adalah salah satu sarana kita bisa mengobati gejala-gejala gangguan mental yang terjadi pada remaja, ya. Karena gangguan yang terjadi pada anak-anak remaja kita itu sebenarnya bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Karena Rasulullah menyampaikan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam kondisi fitrah, ya, dalam kondisi suci, bersih, orisinil gitu. Penyebab-penyebab dari luar lah yang kemudian bisa menyebabkan anak-anak itu mengalami gangguan kejiwaan. Bahkan bisa menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, tidak beragama dan lain-lain. Itu karena kondisi sosial, karena kondisi lingkungan. Oleh karena itu momen Ramadan ini adalah momen yang sangat berharga bagi kita untuk kita bisa menterapi, ya, para remaja kita, anak-anak kita dan seterusnya. Caranya kita ikuti syariat tentang puasa ini dengan sebaik-baiknya. Contohnya, bukankah di bulan Ramadan ini kita diajarkan bagaimana kita menahan diri dari perilaku yang akan membuat pahala kita sia-sia, ya. Menahan diri dari marah, ya, marah. Bagaimana kita terus berusaha mengekang, menahan sekuat tenaga agar tidak ada marah dalam kehidupan kita selama bulan Ramadan ini. Jika ini terus dilakukan setiap hari, insya Allah di 11 bulan berikutnya kita akan menjadi manusia yang penyabar. Jika demikian juga adik-adik kita yang masih remaja, insya Allah salah satu dari gejala gangguan mental yaitu suka marah yang berlebihan itu akan terobati dengan sendirinya, ya. Ramadan ini juga mengajarkan kita berperilaku jujur, salah satunya, ya, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada lingkungan, jujur kepada orang tua dan seterusnya, ya. Makan itu adalah sesuatu yang halal, boleh, bahkan bisa wajib, tapi di bulan Ramadan ketika kita puasa kita menahan diri dari makan. Sebenarnya bisa saja kemudian bersembunyi, dia makan, nggak tahu orang dan seterusnya. Tetapi bukankah Allah Maha tahu, ya? Dia sebenarnya telah melakukan penipuan terhadap dirinya sendiri. Maka dengan kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini, insya Allah perilaku berbohong, ya, culas, tidak jujur itu insya Allah akan terobati dengan sendirinya. Maka ya mari kita lakukan ibadah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, ya. Kemudian juga misalkan di Ramadan ini kita diajarkan untuk hidup berjamaah, bersama-sama, guyub, rukun, bersosial dan seterusnya. Ini nilai-nilai Ramadan yang sangat baik untuk bisa dijadikan terapi bagi pengobatan anak-anak remaja kita yang mengalami gangguan mental, ya. Kita ajarkan bagaimana anak-anak kita berlatih bersedekah, ya, remaja-remaja kita dilatih untuk
hidup bersosial, berbagi takjil, kemudian bersama-sama sholat taraweh di masjid, menjaga sholat jamaah di masjid, tadarus bareng-bareng, ketika ada salah dibetulkan bacaannya oleh teman, dia gak marah dan seterusnya. Ini sarana untuk bagaimana agar gejala-gejala gangguan mental pada remaja itu bisa diobati dengan kita melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral hadirin, Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudaraku semuanya yang dimuliakan Allah, maka semoga ya Allah berikan sarana berupa bulan Ramadan ini bisa menjadi salah satu terapi bagi kondisi negeri kita di mana remajanya ya 1 dari 3 remaja kita itu mengalami gangguan mental. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya bagi saya sendiri selaku orang tua dan bagi kita semuanya, bagi Bapak Ibu semuanya. Semoga anak-anak kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam gangguan, dari segala macam hal-hal yang akan memberikan kemudaratan bagi generasi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah kepada Ustadz Hanafi selaku pemateri kali ini. Oke pemirsa, sekarang saatnya kita memasuki kuis kurma episode ke-7. Oke, kita bacakan pertanyaan-pertanyaannya. Oke, pertanyaan yang pertama. Sebutkan 2 contoh gangguan mental yang sering dialami oleh anak-anak remaja. Pertanyaan kedua, bagaimana cara mengobati gangguan mental anak remaja saat bulan Ramadan? Sebutkan 2 saja. Oke, dan pertanyaan yang terakhir, jelaskan pemirsa ya, jelaskan makna dari hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah yang telah disampaikan oleh Ustadz Hanafi. Jangan lupa jawabannya dikirim ke nomor di bawah ini ya. Oke, Selanjutnya kita akan mengumumkan pemenang kuis kurma pada episode ke-6. Siapa saja mereka? Selamat kepada para pemenang episode kurma yang ke-6. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk pemirsa yang setia menonton kurma. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.